warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Falah yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seiring dengan doa panjenengan kula dongaaken mugi-mugi panjang umur, sehat walafiat, rizkinya lancar barokah, usaha semakin maju, karir semakin meningkat, hajat keinginan dan mimpi dikabul diijabah Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, dijauhkan dari segala virus, serta putra putri cucu cicit soleh solehat sedaya. Allahumma. Bapak sehat semua Pak ya? Ini ada ibu apa enggak ini? Ada ya? Oh di belakang. Alhamdulillah. Satu saat ja'a dhaifun minal masakin. Ada seorang tamu miskin datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moga pinara. Tamu ini datang tengah malam Pak. Karena di dalam Islam orang bertamu itu waktunya 3 Pak. Berapa Pak? 3. 1 ba'da sholati zuhur, ba'da dhahira, ay ba'da sholati zuhur. Waktu bertamu yang baik itu setelah zuhur, setelah sholat Pak. Ojo pas wayai zuhur, mari sholat bertamu. Yang kedua ba'da sholatil isya, setelah sholat isya. Yang ketiga wattas sahur, waktas sahur ay qubailas subuh, waktu sahur dan sebelum subuh. Jadi 3. Makanya di Arab itu ketika ada orang bertamu di tengah malam jam 2, jam 3, setengah 4 waktu sahur itu biasa. Coba di Beratang Pak, masuk Beratang sih. Ngagel, coba di Ngagel Pak, mulai besok Pak, mulai nanti malam Pak. Kalau bertamu jam 2, 3, Assalamualaikum, paling dijawab sopo mati ngono. Kenapa? Karena gak kulino. Padahal dalam surat An-Nur, dalam banyak hadis juga disebutkan bahwa di Arab itu biasa. Rasulullah tinya ini dalam hadis Sahih Bukhari, malam tamunya. Ketika tamu sudah masuk, Rasulullah katakan pada istrinya. Siapa istri Rasulullah? Siti Aisyah. Kenal Bapak Siti Aisyah? Kenal buatan? Tidak kenal. Siti Aisyah itu ya Siti Aisyah, orangnya cantik, pokok cantik Pak. Jadi kulitnya itu kemerah-merahan. Syahrini kalah Pak, apalagi Sahrianto. Apa kata Rasulullah? Wahai istriku, cintaku, yayangku. Dalam Rasulullah, tolong keluarkan yang di belakang semuanya, suguhkan ke tamu ini. Labbaik ya Rasulullah, baik Rasulullah. Akhirnya Siti Aisyah mengeluarkan apa Pak? Air putih. Kalau bahasanya orang ngagel, gak ono coklat dah. Kopi susu hitam, kopi Arab putih, susu. Senang susu Pak? Kalau saya senang Pak, apalagi tambah kopi menjadi kopi susu.
Aisyah, apakah tidak ada yang lain cuma air putih? Rasulullah, ngapunten, kebetulan tidak ada apa-apa. Mendengar jawaban Siti Aisyah semacam itu, Rasulullah belum puas. Kenapa? Karena tamu itu agung, tamu itu bawa rahmat, pulang bawa dosa. Makanya jadinya kalau ada tamu kudu seneng Pak, karena tamu itu bawa rahmat, bawa rizki. Makanya kalau bertamu bawa oleh-oleh Pak, biar tuan rumahnya seneng. Pulang bawa dosa, jadi dosanya jenengan dibawa. Maka Rasulullah belum puas karena tamunya hanya dikasih air putih. Rasulullah umumkan di depan para sahabat di Masjid Nabawi. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang bisa bantu aku? Sahabat menjawab, bantu nopo Rasulullah? Bantu untuk menjamu tamu saya. Ternyata salah seorang sahabat yang ngacung itu sahabat yang paling miskin. Sahabat yang paling miskin ngacung dalam Rasulullah, saya Rasulullah sanggup untuk membantu jenengan menyuguhi makanan untuk tamu panjenengan niku. Ini sahabat ini miskin Pak. Saking miskinnya yang mau dimakan hari ini belum ada, pagi ini yang mau dimakan belum ada. Nah berarti betul-betul miskin. Panjenengan pagi ini ada nggak makanan? Tapi poso ya. Kalau tidak puasa pagi hari sudah ada makanan Pak ya. Berarti jenengan soyo sugih. Allahumma amino. Ojo leren dikon. Pun dalam Rasulullah, sahabat ini namanya sahabat Abu Tolha. Bahasa Indonesianya Pak Tolha. Mohon maaf ya, bukan Pak Tolha sini. Hanya Abu Tolha dipersilahkan membawa tamunya Rasulullah. Silakan Abu Tolha bawa pulang. Baik Rasulullah. Sampai di rumahnya Abu Tolha, bilang sama istrinya, Dek, dalem Mas, coba makanan di belakang itu keluarkan. Kata istrinya, maaf Mas, bukankah kita orang miskin? Kagetlah suaminya itu. Astagfirullahaladzim, iya ya lali awake dhewe iki orang miskin. Ada enggak jamaah sini Pak, ketika dia tarik sumbangan takjilan, bapak-bapak, ibu-ibu, takjilan nanti yang miskin ngacung, saya 1000 bungkus setiap hari, ada enggak? Kecuali bercanda. Ini beneran tak lupa. Saking semangatnya untuk berbagi, saking semangatnya untuk berbuat baik, saking semangatnya untuk ngormat tamu, sampai lali status awake dhewe bahwa awake dhewe ku orang kismin. Shallu ala Muhammad. Kata suaminya Pak Tolha, istrinya namanya siapa Pak? Bu Tolha. Abu Tolha istrinya Ummu Tolha, bahasa Indonesianya Pak Tolha, istrinya Bu Tolha. Bapak namanya siapa? Nama jenengan sinten? Sujono, Mujiono. Istrinya pasti namanya Bu Mujiono. Betul apa betul? Biasa itu Pak. Makanya ketika Pak SBY presiden, maka istrinya namanya Bu SBY. Juga debat Pak, dan seterusnya. Coba loh Dek, cari di belakang di dapur, apalah makanan apa, pokoknya tamu kita harus makan. Baik Mas. Ternyata apa? Subhanallah, istrinya menemukan bubur bayi 1 mangkok, persiapan dulang. Ngerti dulang? Nyuapin anaknya yang masih kecil saat itu sedang tidur, karena waktu sahur malam Pak. Kata istrinya, ada Mas. Apa Dek? Bubur bayi. Jenengan purun bubur bayi Pak. Ngene gelenek Pak. Ya wis tokno iku sak mangkok bubur bayi. Istrinya bilang, Mas, bukankah di dalam Islam kita diajarkan kalau nyuguhi tamu kita disunahkan untuk ngancani makan tamu itu. Ini penting Pak. Jenengan ada tamu datang kemudian disuguhi makanan, jenengan jangan bilang monggo sekecaaken, tapi ngancani mangan. Do you understand?
Ya stand ya. Allahumma shalli Muhammad. Pun. Bukankah kita dianjurkan untuk menemani tamu makan, padahal buburnya 1 mangkok. Suaminya bilang, gampang. Ada tokek ketiban batu. Oke lah kalau begitu. Akhirnya apa Pak? Terus gimana Mas? Kata istrinya, gampang, lampu dimatiin. Ini kan malam, lampu dimatiin. Singkat cerita, istrinya mengeluarkan 2 mangkok. 1 mangkok isi bubur bayi, 1 mangkok kosong. Lampu dimatiin. Yang namanya tamu ini kan lihat remang-remang gitu. Pokoknya nok mangkok loro. Mangkok yang ada isinya diberikan pada tamu, mangkok yang kosong diambil sendiri, lampu mati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mangan, mari mangan. Alhamdulillahilladzi at'amana saqana wa ja'alana minal muslimin. Kenyang, lampu dihidupin, dinyalakan. Alhamdulillah. Tamunya senyum-senyum, perutnya kenyang. Tuan rumahnya lapar, belum makan, tapi wajahnya berusaha untuk bahagia. Ini penting Pak. Jenengan walaupun lapar jangan pura-pura lemas gini, jangan lemah ini Pak. Pura-pura sehat, kenyang dulu Pak. Biar orang lain senang. Di dalam Islam begitu. Kebahagiaan itu suruh bagi pada orang lain, yang namanya tahadduts bin nikmah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau susah usahakan jangan ditampakkan di raut mukanya. Tampakkan ke orang lain kita bahagia. Orang ngagel beda Pak. Kalau bahagia pura-pura diam, pen enggak diselangi uwe. Tapi kalau susah curhat kanan kiri, betul apa betul? Salah itu. Yang balik harus, yang benar harus dibalik. Kalau sedih disimpan, kalau bahagia berbagi, karena masuk kategori tahadduts bin nikmah alias syukur. Pun tamunya kenyang, tuan rumahnya Abu Thalha belum makan. Kejadian ini direkam oleh malaikat Jibril. Tapi belum ada Android, belum ada HP, belum ada ini. Maksudnya direkam, dilaporkan pada Rasulullah oleh malaikat Jibril. Rasulullah, mantap anu Jibril, sahabatmu Abu Thalha pokok sip. Singkat cerita, diceritakan oleh malaikat Jibril kejadian itu. Rasulullah senang. Langsung Rasulullah katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa orang yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka wajib ngormat tamu. Diulang Pak, ngormat Allahumma Muhammad. Dia ngormat tamu Pak. Artinya oleh Rasulullah kualitas apa? Ngormat tamu, memuliakan orang, menghargai orang. Itu dijadikan sebagai ukuran dan barometer kualitas iman seseorang. Jangan mengaku seorang mukmin yang sejati, mukmin hakiki, kalau belum baik pada tamu, belum baik maring tonggo, belum baik maring konco, belum baik maring wong liya, termasuk wong tuwa. Allahumma shalli Muhammad. Berarti api-apilah, berbaik-baiklah, berbuat baiklah pada orang lain, termasuk tamu. Jenengan kalau ada tamu keluarkan tokno segoe, ojo banyu putih tok. Lek mriki wonten daya disukani napa? Napa Ustaz? Banyu putih. Teh pucuk, mantap. Ojo tau picuk put tok. Tambahin apa? Donat, lemper, kucur. Pokoknya sekiran tamu itu sebab terkadang kalau tamu terutama tamu yang jauh itu lapar Pak. Saestu Pak. Kok gitu? Pengalaman. Saestu Pak, saestu. Murtamu ado-ado
pengajian teng pundi Banyuwangi, teko nang Banyuwangi, Banyu Putih tok lapar, Pak. Lek kayak mangan, seneng apa seneng? Alhamdulillah. Karena di dalam Islam khamsatu asya yajibu alaina an nasra'a biha. 5 perkara yang wajib segera. Ini khusus jamaah Masjid Raudhatul Falah. Cong ngomong-ngomong, Pak. 5 perkara yang wajib segera. 1, ad-dhiyafah, suguhan tamu. Kalau ada tamu langsung keluarkan. Ojo ditakoi, Pak, mangan yo. Ojo ngono, Pak. Mesti jawabnya le mangan yo. Boten, kula kenyang padahal lapar. Wis tokno perkara dipangan atau ora itu urusan tamu. Yang penting kewajiban sebagai tuan rumah menghormat tamu semaksimal mungkin. Siji apa? Suguhan ad-dhiyafah siji. Yang kedua, wa ada'us shalah, menunaikan salat. Hayya 'alas shalah. Salat napa boten? Kau yang jawab 2 orang. Salat napa boten? Hayya 'alas shalah, salat. Ojo sampe wong Islam krungu hayya 'alas shalah tenang-tenang. Sik tak durung mari rokoke durung entek. Ada yang ngerokok enggak? Hati-hati kalau mati dibakar rokoke. Jadi kalau ada sholat, ada panggilan adzan, segera, Pak. Makanya adzan itu kan diperintahkan untuk didengar di luar pakai mikrofon. Apa itu namanya? Toa, speaker, pakai speaker. Harus kenceng-kenceng di luar. Bukan adzan di dalam. Karena adzan itu al-i'lan, pemberitahuan. Kalau sholat suara dalam boleh. Tapi kalau adzan dan ceramah itu orang terkadang tidak mendengarkan di masjid, tapi di rumah terkadang naik loteng ke atas untuk mendengarkan ceramah. Betul apa betul? Betul itu. Terkadang sambil nongkrong di warung sambil kopi ngurungokno ceramah. Ada adzan harus segera sholat. Saat lek misale kula niki kerja wayahe adzan kula boten sakit leren gak bisa berhenti karena misalkan saya ini bawahan, ada atasan saya belum jam istirahat, gak bisa berhenti. Atau saya sebagai jasa angkutan online, ini penumpang belum nyampe ada suara adzan masa suruh turun. Atau saya menjaga portal kereta api, kalau saya tinggal nanti khawatir kecelakaan. Ini kan darurat, bagaimana? Dalam keadaan semacam itu fa'alainal azam, wajib azam. Azam itu niat, Pak, azam. Dalam hati wajib ada getaran. Ya Allah, saya harus sholat tapi keadaan tidak memungkinkan. Saya sholat nanti 10 menit lagi. Saya nanti sholat jam 1 dan seterusnya. Wajib harus ada gitu, Pak. Wa in mata, kalau orang itu sudah ada azam, kertek dalam hatinya semacam itu, kemudian meninggal dunia, famata muti'an billah, matinya dalam keadaan taat pada Allah alias husnul khotimah. Siji. Namun ketika ada suara adzan, ya ala sholah, santai bro, kopinya belum selesai. Santai bro, kata ibu bu, nyucinya belum selesai. Kemudian mati. Famata asyam billah, mati dalam keadaan maksiat, dalam keadaan durhaka, yaitu suul khotimah. Napa? Karena belum sholat. Lah, yang pertama belum sholat husnul khotimah, yang kedua belum sholat suul khotimah. Bedanya apa? Niat. Orang sudah niat itu berarti sudah ada iktikad baik, sudah ada rencana untuk sholat. Bapak-bapak sudah haji semua? Belum. Sebagian sudah, sebagian belum. Yang belum itu sudah niat apa belum? Alhamdulillah. Terkadang jawab niat gak duwe. Lah, niat itu gratis, gak usah bayar. Niat aja sudah gak berani, Pak, apalagi budal. Jangan kalau sudah niat, wis tekad nabung sambil banyak berdoa, baca sholawat Ibrahim, Allahumma sholli Muhammad kama sholli Ibrahim sampai fil alamina sing wake
baca surat Waqiah, surat Yasin, surat Al-Fatah, surat Al-Quran 114 surat. Surat Quran dibaca selesai, surat tanah dibaca juga Pak, surat kebun, suratnya rumah dibaca, kemudian digadekan, ojo ditol pun. Yang kedua ada usolah. Yang ketiga yang wajib segera diselesaikan wa ada uddain, hutang. Orang yang punya hutang kalau ada uangnya walaupun belum jatuh tempo segera lunasi. Ojo sampai nunggak utang sampai digawa mati. Apa kata Rasulullah? Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda bihi. Rohnya orang mukmin ketika dicabut itu digantungkan dengan hutangnya. Makanya ada istilah roh gentayangan itu. Artinya apa? Rohnya itu kesulitan disetorkan. Kenapa? Masih ada sangkut paut utang piutang, kecuali sudah dilunasi. Rasulullah monggo jenengan sholat jenazah. Sebelum sholat jenazah Rasulullah tanya, sahabat, ini almarhum ini punya hutang apa tidak? Sahabat bilang punya Rasulullah. Ya wes, kalian sholati sendiri, saya tidak usah. Kasihan sahabat Pak, karena ada sahabatnya meninggal Rasulullah tidak mau nyolati. Langsung Abu Bakar ngacung, Rasulullah, saya yang nanggung semua hutangnya almarhum, jadi almarhum berarti dianggap lunas, saya yang tanggung jawab. Ada nggak orang sini nggak seperti Abu Bakar? Kata ustadznya di sini ada orang meninggal, bapak-bapak saya mewakili almarhum, barangkali bapak almarhum punya hutang. Kemudian jamaahnya ngacung, Ustadz saya yang nanggung semua, saya lunas. Ada nggak? Nggak ada. Kenapa kok nggak ada Pak? Kau dewe. Lawan saya Muhammad. Jok sampai nunggak utang. Yang keempat yang wajib segera Pak, wa tajhizul janaiz, proses pemakaman. Ojo nunggu, ojo enten-entenan untuk nguburno jenazah. Wong Surabaya sanes ngagel Pak. Surabaya ngeten biasanya Pak. Wong mati ndang tusi Bu, sik ngenteni anake durung teko. Dindi Jakarta. Wis telepon durung. Tekoe mbuh. Akhirnya datang Pak Suri, berarti sudah sehari. Wis dusi karo anake lan dulur Pak. Dusi wis ndang kafani bungkus kafani. Sik ngenten mudin. Nang di mudini? Nang Lamongan. Wis telepon. Ditelepon tapi gak nyambung. Akhirnya mudini kau jam 12 jam 10 bengi. Mudin. Mari dibungkus kafani Pak. Ndang solati. Sik ngenteni ustate. Nang di ustati ceramah nang di Pasuruan. Jam piro teko? 1 bengi. Akhirnya jenazah nunggu Pak. Saknu iku Pak, jenazah itu kalau dibiarkan nangis. Loh kan kita bacain Yasin, kita bacain Quran, kita bacain tahlil, mantap. Dibacain Yasin mantap, Quran mantap, didoakan mantap. Tapi yang mati itu lebih seneng langsung dimasukkan Quran. Dimasukkan ke kuburan. Jadi orang mati itu lebih senang untuk langsung dikuburkan. Perkara Yasin dan lain-lain nanti dibaca setelah dikuburkan. Saya ulangi, orang mati lebih senang langsung dikubur ketimbang ditaruh itu. Lek gak percaya panjenengan coba Pak. Kenapa Pak? Karena Rasulullah perintahkan badiru, segera. Sahabat tanya, kenapa segera Rasulullah? Rasulullah katakan, in kana khairan fa khairun tuqaddimunahu. Jika yang mati ini orang baik, maka kebaikannya dia sudah nunggu di dalam kubur, dalam barzakh. Dia orang baik, sholat, maka pahala sholatnya sudah nunggu di dalam kubur. Kalau dia puasa, maka pahala puasanya sudah nunggu dalam kubur. Sehingga dia orang mati masuk dalam kubur sudah ditunggu banyak orang. Kalau bahasa orang Pak, seperti manten lanang teko ke manten wadon jejer wong akeh
sampai hadrah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Itu manten, betul Pak ya? Senang apa senang? Jenengan datang haji, banyak orang yang antri alias menyambut kedatangan jenengan dengan wajah bahagia, senyum indah tersungging di wajahnya. Senang. Orang mati begitu disambut dengan bahagia di dalam kubur sana. Maka Rasul katakan segera, biar segera bahagia. Itu kalau orang baik. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang jelek? Nyolongan, mesuan, gendaan, apa nih? Ngedul PT. Napa malih? Oh iya, pokoknya ngono, welek tok. Ya apa? Apa ditunggu? Boten. Kalau wa in kana syarran, kalau orang itu tidak baik, maka kata Rasulullah, kalian baik sekali tidak jauh dari orang tidak baik. Paham Pak ya? Jadi orang baik itu jangan dekat-dekat dengan orang yang tidak baik. Wong urip, wong Islam, kita semua umat Rasulullah diperintahkan untuk cedek, untuk mengedoh saking wong elek. Sebab orang dekat dengan orang jelek walaupun tidak jelek tapi mampu elek. Nggih napa nggih? Wong koncoan karo maling walaupun dudu maling tapi mampu maling. Anil mar'i la tas'al wa abshir qarinahu fa inna qarinan bil muqarini yaktadi wa in kana dha syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dha khairin faqarinhu tahtadi. Kata Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, poinnya dua syair ini mengatakan bertemanlah dengan orang baik, mendekatlah dengan orang baik biar ketularan baik, dan menjauhkah dengan orang jelek biar gak ketularan jelek. Allahumma shalli Muhammad. Jadi segera kuburkan Pak ya. Yang 4 terakhir, yang kelima, kan ada 5 tadi. Yang pertama apa tadi? Suguhan tamu segera. Yang kedua sholat. Yang ketiga nyaur utang. Yang keempat proses pemakaman. Yang kelima terakhir wa tazwijul ayama, menikahkan putra atau putri. Nah ini penting. Saat ini mindset umat Islam masih ada yang salah. Ketika lihat anaknya wisuda, ngerti wisuda, S1 sarjana, langsung mengatakan, yes, alhamdulillah, tugasku wis mari. Betul nggak? Itu nggak benar Pak. Kata malaikat, Bu, tugasmu durung. Apa malaikat? Karena putra atau putri jenengan durung nikah. Sepanjang putra putri kula panjenengan saya belum menikah, tugasnya jenengan belum selesai. Tugasnya selesai kalau sudah menikah. Walaupun sudah kerja, sudah sarjana, bahkan titelnya besar, panjang, penghasilan besar, tapi belum nikah, jenengan belum lunas. Min haqqil waladi 'alal walid thalathatun, haknya anak yang dibebankan terhadap orang tua alias orang tua berkewajiban 3 hal. 1, ayyuhsinasmahu idza walada, kalau anaknya lahir dikasih nama yang baik. Ojo sembarang kayak jeneng. Sopo jenengmu? Jalangkung. No wong jenenge Jalangkung, Pak. Sing apik Pak kewajiban. Yang kedua, wa ayyu'allimahu idza aqala, kalau anaknya sudah tamyiz, iso mangan dhewe, iso turu dhewe, iso kelambenan dhewe, iso atus dhewe, maka wajib diajari Al-Qur'an. Yang ketiga, wa ayyuzawwijahu idza adraka, kalau orang tuanya masih hidup, orang tuanya masih sehat, putranya sudah besar, maka wajib dinikahkan. Ojo milih-milih mantu. Orang sini milih-milih mantu enggak? Pokoknya teko punya putri Pak, ono wong lanang teko jarno Pak,
welek, wireng, cilik, gak apa-apa. Pokoknya agama Islam, mukmin, apa maneh ngerti agama iso ngaji, gak apa-apa. Gak apa-apa, Pak. Sing penting urip jiwanya hidup semangatnya, Pak ya. Pun ojo enten-entenan wis nikahnu Pak, itu Pak. Inilah kewajiban kita sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, harus segera diselesaikan biar kita menjadi mukmin sejati. Tadi pertama nyugui tamu segera, ojo dinten-tenan. Yang kedua sholat, yang ketiga nyaur utang, yang keempat proses pemakaman, yang kelima adalah menikahkan putra atau putri kita. Mugi-mugi sakit kula panjenengan selampai sehingga kula panjenengan saya dianggap umat Rasulullah yang mukmin hakiki yang sejati. Allahumma amin. Kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil 'haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.